warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini, mendapatkan kesempatan untuk menikmati malam-malam dan hari-hari di bulan Ramadan. Karena tidak semua orang yang bisa merasakannya itu. Ada di antara saudara-saudara kita yang hari ini, satu hari sebelum Ramadan, dia diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kemarin, ada yang kemarinnya. Hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini, itu adalah salah satu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, dan hari-hari di bulan Ramadan ke depan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik buat kita semua. Karena tahun ini kita bisa jadi masih bisa menikmati bulan Ramadan, belum tentu di Ramadan yang akan datang kita masih bisa menikmati bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu kapan sampai kapan usia kita, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak wajib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa bagi umat Islam. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada sahabat yang namanya sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Dia pernah bermimpi. Kisahnya ini dikisahkan dalam Sunan Ibnu Majah dalam hadis nomor 3915. Sahabat Thalhah bin Ibnu Majah, sahabat Thalhah bin Ubaidillah, beliau bermimpi. Suatu ketika beliau pernah bertemu dengan dua orang sahabat dari suku Bani. Dua orang sahabat, dia tahu masuknya Islam bareng, bertemu dengan Rasulullah SAW. Sehingga dia paham betul dua sahabat ini. Dan dua sahabat ini adalah orang yang gemar dalam berdakwah, mengikuti dengan Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang satu orang, dia lebih bersemangat di dalam dakwah dan lebih bersemangat dalam jihad. Dan suatu ketika satu orang ini yang lebih semangat dalam berdakwah dan berjihad ini, dia mati syahid di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 1 tahun kemudian, sahabat yang satunya dia meninggal, tapi meninggalnya di tempat tidurnya karena sakit. Suatu ketika sahabat Thalhah bin Ubaidillah mimpi dia bersama dua orang sahabat ini ada di depan pintu surga. Kemudian ada malaikat yang keluar, kemudian mengajak sahabat yang meninggal yang kedua, yang meninggalnya di tempat tidurnya, kemudian dia masuk surga lebih dulu. Kemudian keluar lagi malaikat, kemudian mengajak sahabat yang kedua yang dia mati syahid di jalannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk surga juga. Kemudian malaikat keluar lagi melihat sahabat Thalhah bin Ubaidillah, ketika melihat dia, kamu belum waktunya masuk surga, balik sono. Karena dia masih hidup. Akhirnya sahabat Thalhah terbangun, kemudian menceritakan cerita ini kepada sahabat yang lain. Terheran-heran semuanya.
Sahabat Talha terheran-heran, sahabat yang lain juga terheran-heran. Kemudian sampailah cerita ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai kepada Rasulullah, yang ucapkan Rasulullah, bukankah dia hidup 1 tahun lebih lama dibandingkan sahabat yang mati syahid? Betul ya Rasulullah. Bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan? Betul ya Rasulullah. Bukankah di bulan Ramadan dia berpuasa dan dia qiyamul lail? Betul ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Di antara keduanya pahalanya itu seperti bandingannya jauhnya langit dan bumi. Artinya sahabat yang cuman 1 tahun hidupnya lebih lama bertemu dengan bulan Ramadan, dia berpuasa di dalamnya, diam di dalamnya, itu pahalanya luar biasa. Bahkan pahalanya itu lebih besar dari mati syahid. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kita semuanya ini membersamai Ramadan sudah lama. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah Ramadan yang kita lalui itu sudah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Oleh karena itu, malam ini kita niatkan dalam hati, saya harus puasa penuh di bulan Ramadan ini dan jangan sampai terlewat. Bulan Ramadan ini saya harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak qiyam, banyak sholat malam dan seterusnya, sholat tarawih. Jangan sampai terlewat. Supaya Ramadan tahun ini betul-betul menjadi Ramadan yang istimewa buat kita semua. Siap? Saya doakan mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan malam hari ini semuanya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu Rasulullah SAW ketika di awal Ramadan seperti ini, beliau berkhutbah. Kata Rasulullah SAW, qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, yuftahu fihi abwabul jannah wa yuqlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khair min alfi syahrin man khurima khairaha faqad khurim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, dia adalah bulan yang penuh berkah. Kata Rasul, Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Keberkahan Ramadan apa? Keberkahan Ramadan adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka bisa diampuni dosa-dosanya di masa lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Makanya puasa yang benar, puasa yang serius. Jangan sampai kita cuma sahur dan buka saja di rumah, tapi ketika di luar sana nggak ada yang melihat ini, nggak ada istri ini, nggak ada anak ini, tahu-tahu ada di dalam warteg yang ada tabirnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan bagi kalian berpuasa. Bahkan di bulan Ramadan kata Rasulullah SAW, yuftahu fihi abwabul jannah, dibuka yang namanya pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yughlaqu fi abwabul jahim, dan ditutup yang namanya pintu-pintu neraka. Artinya seharusnya di bulan Ramadan ini, karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, bahkan wa tughallu fi syayatin, dibelenggu yang namanya para syaitan,
tidak ada celah kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada di bulan Ramadan ini masih ada di antara kita yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyengaja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah berarti hati pikiran kita sudah penuh dengan yang namanya sifat-sifat syaitan. Syaitan itu nggak perlu lagi roda, dirinya sendiri sudah syaitan. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dipertegas oleh Rasulullah SAW, fihi lailatun, di dalamnya ada suatu malam yang khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya seharusnya di bulan Ramadan ini hari-hari pertama, kedua, ketiga, seminggu pertama itu biasa aja. Tapi yang waktu yang mustajabah, waktu yang terbaik bulan Ramadan itu justru di ujungnya, di akhir-akhirnya. Kita ini kebanyakan semangatnya terlalu semangat di awal, tapi ketika sudah akhir-akhir semangatnya luntur. Harusnya Ramadan itu seperti naik mobil, itu awal-awal pada gigi 1 baca Qur'annya biasa aja, sholatnya biasa aja, tambahin dikit-dikit, kenceng dikit gigi 2 di pekan selanjutnya, kenceng dikit gigi 3. Semakin akhir-akhir Ramadan ngebut gigi 4, sehingga qiyamnya betul-betul luar biasa. Kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin luar biasa. Ibadahnya semakin banyak, baca Al-Qur'annya semakin banyak. Seharusnya begitu. Cuman kita ini rata-rata kebalik. Awal-awalnya masjid penuh. Ini 3 hari, 4 hari mulai kosong, berkurang. Di ujung lebih berkurang lagi. Padahal seharusnya ketika di ujung disunnahkan untuk iktikaf di masjid, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, man qurrima khairaha faqad khurim. Barang siapa yang diharamkan kebaikan di bulan ini, di malam itu, di malam-malam bulan Ramadan, faqad khurim, maka sungguhnya dia telah diharamkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan itu melatih keikhlasan kepada kita. Latih ikhlas. Karena ibadah yang panjang, dari maghrib sampai waktu, dari subuh sampai waktu maghrib. Ibadahnya banyak. Tetapi sekarang itu banyak yang menggoda keikhlasan. Makanya kalau puasa-puasa ini jangan bisa banyak bikin status. Alhamdulillah malam ini saya puasa, malam ini saya tarawih, bikin status. Paginya bikin status lagi, Alhamdulillah hari ini saya berpuasa. Nah, itu riya itu namanya. Gak usah, kalau ibadah gak usah banyak bikin status. Alhamdulillah saya sudah baca Al-Quran, dapat 2 juz. Ibadah itu biarlah Allah yang ngasih pahala. Kalau kita bikin status, yang diharapkan like, komen, komentar positif. Kalau nggak dapat komen, nggak dapat like, kecewa. Itu ada yang like nih. Itu tandanya nggak Ramadan melatih keikhlasan. Bahkan Ramadan itu yang ngasih pahala langsung Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal ibadah yang lain itu buat kita sendiri. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, illa shaum fa innahu li wa an ajzibihi. Kecuali puasa. Puasa itu yang ngasih pahala langsung Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahu taruka syahwatuhu wa tu'amuhu wa syarabuhu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya untuk makan, untuk minum dan seterusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pahala kita luntur gara-gara bikin status. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf karena sekarang ini
Ramadan awal Isya itu agak malam, jam 7:28, hampir setengah 8 mulai. Ya, sehingga selesainya agak malaman dikit ya. Mungkin ini saya sampaikan, punya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.